semuanya. Saya mau menyampaikan firman, yuk kita berdoa sebentar. Bapak, kami mengucap syukur pada siang hari ini, pada malam hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan yang tidak ada apa-apanya. Tapi kami percaya Tuhan, urapan-Mu yang dari surga turun melawat setiap kami Bapak. Hamba-hamba-Mu juga melawat, hamba-Mu yang melayani, juga melayat jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus, biarlah Tuhan api-Mu yang menyambar setiap kami. Di mana kami berada Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan karena Engkau maha hadir dimanapun berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat malam. Saya mau menyampaikan tentang pentingnya membereskan pohon hidupmu. Pentingnya membereskan pohon hidupmu. Apa artinya semua? Bahwa di dalam kehidupan kita semua, kita ada pohon kehidupan. Yang artinya mengenai kata genealogi silsilah atau keluarga. Berarti gen atau asal-usul, jalur keturunan yang dan sejarah keluarga pohon silsilah. Sebab itu Injil Matius pun menyampaikan tentang silsilah Tuhan Yesus. Berarti di dalam kehidupan kita ini, kita mempunyai artinya pohon kehidupan. Pohon kehidupan yang harus kita bereskan. Karena di tahun-tahun ini, saudara, Tuhan itu mau membuat kita anak-anaknya itu sukses, anak-anaknya itu tuh berhasil, anak-anaknya itu ajaib, anak-anaknya itu mencapai destiny. Jadi Tuhan mau kita ini sebagai anak-anaknya bukan orang-orang yang biasa, tapi Tuhan mau pakai kita ini menjadi orang-orang yang ajaib. Atau Bu, ini maaf, ini atau mau disampaikan ya, apa di gambarnya ditampilkan tuh gimana ya kalau Zoom itu? Atau enggak usah ya? Yuk kita baca di ayat Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca semua. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihan kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Amin saudara. Jadi Tuhan itu memanggil kita, Tuhan memanggil langit dan bumi dan menjadikan saksi terhadap kita bahwa pada hari ini diberlakukan pada kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mengalami kehidupan itu bagaimana ya, bagaimana ya hidupku kok susah ini, hidupku kok pekerjaan gagal, hidupku kok kurang sukses, hidupku kok mengalami kurang enak, atau kita belum mencapai destiny kita. Banyak orang-orang yang mengalami kehidupnya itu belum mencapai pada tujuannya. Mungkin saudara mempunyai cita-cita, aku pengen punya keluarga yang sukses, saya pengen punya pekerjaan yang berhasil, saya pengen kehidupan keluarga saya dipulihkan. Semua kita, saya pikir, mempunyai kehidupan yang seperti itu. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib, Tuhan kita itu Tuhan yang mengasihi. Tapi dalam kehidupan kita itu harus dibereskan. Contoh dalam kehidupan saya dulu waktu masih muda, saya ini punya seperti apa ya, ketakutan. Saya ini ketakutan kalau saya pergi ke tempatnya orang meninggal, berita ke tempatnya duka seperti ke Adiasa, ke tempat-tempat pemakaman. Waktu pertama kali saya pergi ke sana itu, saya ingat waktu itu masih muda saya. Saya datang ke sana, saya itu mau pingsan, seperti kayak ada roh ketakutan. Jadi itu merupakan dari pohon keluarga saya. Terus lagi, keluarga saya itu, papa saya seorang sinse. Dia itu mengobati orang-orang desa-desa, orang kota juga yang enggak punya itu gratis. Jadi saya pun punya
keinginan yaitu kayak seperti menolong orang juga, orang-orang yang kehidupannya ini. Jadi seperti ada pohon. Tapi di balik itu juga mungkin keluarga keturunan di atas kita itu ada yang berzina atau yang hidupnya tidak benar. Saya kan tidak tahu, tapi sempat saya waktu masih muda itu juga mengalami kehidupan trauma yang dilecehkan. Pada saat masih ingat waktu itu saya kan pekerja keras. Waktu saya pergi ke rumah sakit untuk diperiksa, ternyata seorang dokter itu sempat mau melecehkan saya. Jadi saya sempat bangun kaget kayak Tuhan itu membangunkan. Jadi itu merupakan apa ya, mungkin itu dari keturunan keberapa, mungkin dari atasnya orang tua saya atau orang tua saya juga pernah melakukan, akhirnya istilahnya itu kenanya juga ke saya, itu namanya kutuk. Dan lagi ada yang mengalami mungkin dalam keluarga ada yang menikah, terus ada yang bercerai, ini bercerai satu keluarga, bercerai. Itu sama juga dengan mengalami kutuk perceraian. Ada lagi kutuk mati muda. Kutuk mati muda. Jadi ada beberapa keluarga itu yang umurnya 40, 50 itu ada yang meninggal. Jadi kayak seperti kutuk ya, kutuk keturunan. Jadi itu harus dibereskan. Karena Tuhan itu Alkitab mengatakan umur kita 60, 70, 60, 70, 80 kalau kita ini diberkati untuk lebih panjang umur, menikmati masa di bumi itu. Karena Alkitab mengatakan, tapi ada orang-orang yang umurnya masih 40, 50, dia itu sudah dipanggil Tuhan. Jadi seperti apa ya, kutuk mati muda itu istilahnya. Jadi kutuk itu macam-macam, ada kutuk perceraian, kutuk mati muda, kutuk apalagi kutuk kemiskinan. Kadang-kadang kutuk keminderan. Ya, seperti apa ya, orang muda ada yang minder seperti ada di Alkitab itu Saul itu juga orang yang minder ya. Tapi akhirnya walaupun dia menikah dengan orang yang begitu banyak, keminderan itu nggak bisa hilang. Jadi itu adalah kutuk harus dipatahkan. Dalam keluarga saya pun ada anak saya beberapa itu yang minder. Jadi padahal saya bilang kamu itu tidak jelek, kamu itu pandai bekerja, kamu tidak perlu minder. Tapi dulu saya juga ada mindernya. Dulu saya minder, saya pergi ke pemakaman pingsan. Saya kalau disuruh ke depan bicara itu gagap, saudara. Jadi kayak ada minder gitu. Mau dapat apa namanya ya, istilahnya dapat mau dipinang orang yang kaya sekali, saya enggak mau, saya juga minder. Enggak, nanti saya begini. Jadi itu enggak mudah untuk dihilangkan. Makanya kita harus mematahkan kutuk-kutuk itu semua. Jadi kita harus mencabut, kita harus memperkatakan bahwa DNA dalam diriku adalah DNA Kristus. Jadi kita harus mencabut semua, saudara. Apa yang kita lakukan itu yang merasa merasa diri kita ini kok rendah, merasa kita malu atau merasa kita ketakutan, itu semua roh yang harus dicabut dan harus diputuskan. Karena kalau itu diputuskan akan mengubah hidup kita semuanya. Sekarang puji Tuhan, seperti saya bisa berani ya bicara di tempat ini ya. Mungkin ada sedikit-sedikit karena saya belum mengenal saudara, tapi tadi saya pikir kok bukan saya tadi enggak enak, terus akhirnya saya tanya Bu Esi, oke Ibu yang menyampaikan gitu. Jadi saya hari ini memang kemarin saya sempat mengadakan acara Golden Night itu luar biasa, Tuhan ajaib. Saya juga enggak menyangka targetnya 500, tapi yang datang itu kemarin sempat 600. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Banyak orang-orang yang menanyakan yang Tuhan itu luar biasa nyata, banyak orang yang dilawat Tuhan lah. Kemarin tuh banyak orang dilawat Tuhan, jadi saya tuh juga senang sekali. Saya merasa bahwa Tuhan itu dahsyat ya. Jadi saya orang yang minder, saya orang yang maksudnya itu takutan dulu, tapi Tuhan tuh bisa buat luar biasa. Kita sudah diubah Tuhan. Makanya kita harus tahun ini, supaya tahun ini orang bilang, tahun ini susah. Tidak. Kita justru tahun ini kita akan dibedakan Tuhan. Karena saya ngalami sendiri, saya sudah sering khotbah di tempat PD saya ya. Tuhan akan mengadakan perbedaan untuk tahun ini. Saudara jangan merasa takut, nanti tahun ini bagaimana keadaannya. Jangan takut,
Karena Tuhan itu akan memulihkan dan Tuhan akan memberkati. Sebelum kita masuk eh, tahun emas, masa keemasan tahun 2045, itu Tuhan akan memberkati kita dengan dahsyat. Jangan saudara mikir, waduh bagaimana nanti hidupku. Itu kotok-kotok semua harus dipatahkan Tuhan, kotok kemiskinan Tuhan, kotok ketakutan, kotok keminderan, kotok kegagalan, semua harus dipatahkan, harus dicabut. Perkatakan bahwa DNA Kristus ada dalam diriku. Aku percaya Tuhan, Engkau yang membuat aku ini bisa sukses untuk bekerja. Walaupun aku bekerja di kantor, walaupun aku pengusaha, mungkin aku punya restoran, Tuhan aku percaya malaikatmu yang kirim berkatmu dari timur, utara, barat, selatan. Tiap pagi saudara perkatakan, putuskan. Aku percaya kotok yang di kepalaku ini sudah dipatahkan dalam nama Yesus, yang ada DNA Kristus dalam hidupku. Jadi katakan semua, DNA Kristus yang ada dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, Engkau yang mengubah dan Engkau yang membuat aku berhasil. Perkatakan saudara, karena deklarasi perkataan dulu itu waktu masih kira-kira 5 tahun yang lalu belum musim deklarasi ya. Tapi terakhir-terakhir ini pemerintah, karena kalau di tempat saya sering mendeklarasi. Karena kalau kita mendeklarasikan, itu iblis itu seperti kalah. Jadi kita ini seperti orang yang memperkatakan, aku harus sukses, aku harus berhasil. Tokoku rame, restoranku harus rame. Mungkin saudara yang punya usaha, tokoku rame, restoranku rame, itu perkatakan saudara. Jadi ambil itu berkat dari timur, utara, barat, selatan. Jadi malaikat Tuhan itu akan bekerja untuk menolong kita. Saya juga, puji Tuhan. Mungkin orang yang jualan ini seperti saya ini bilang, aduh sekarang proyeknya agak berkurang, agak sepi. Tapi Tuhan itu dahsyat saudara. Anak saya sampai bilang gini, saya juga mikir gini, kamu kok berani ya datang no barang beberapa kontainer dalam ini. Saya cuma tanya dia, Mi, puji Tuhan loh Mi, hari-hari ini justru saya enggak nyangka, dulu yang susah-susah masuknya, sekarang ini PO-nya langsung turun semua Mami. Begitu banyaknya sampai keluarga saya ini semua itu lembur-lembur saudara. Saya juga sering ikut ke kantor, jadi saya sudah lama enggak kantor tapi harus ngikut ke kantor karena banyak harus ikut membantu. Karena banyak barang-barang yang datang, banyak suka pembeli yang langsung mau beli, langsung satu mobil, satu truk gitu. Aduh Tuhan itu luar biasa. Jadi perkatakan saudara bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan itu akan selalu memberkati kita. Apa yang belum kita pikirkan itu Tuhan sudah sediakan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Seperti silsilah, Tuhan Yesus saja juga ada silsilah. Silsilahnya Tuhan Yesus juga ada di Matius, betul enggak? Kita juga punya silsilah. Jadi pohon, istilah silsilah pohon kehidupan. Saya bacakan lagi ya, Ulangan 7 ayat 9. Berkat dan perjanjian Tuhan sampai kepada beribu keturunan. Jadi berkat dan perjanjian Tuhan itu sampai kepada beribu keturunan. Ayatnya saya baca, Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan itu sudah mengatakan saudara di Ulangan 7 ayat 9 bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Jadi Tuhan itu sangat setia saudara. Percaya, perkatakan dengan iman bahwa Tuhan itu setia. Aku tidak akan mengalami hidup yang terpuruk, tapi perkatakan, aku akan mengalami hidup yang dipulihkan. Aku percaya karena DNA aku ini DNA Kristus. Perkatakan, DNA yang ajaib, DNA yang luar biasa, karena Tuhan sudah mengubah hidupku menjadi ajaib. Maka apa yang saudara perkatakan sama dengan doa yang saudara sebutkan. Maka Tuhan akan melipat gandakan. Saya sering mengalami hal-hal yang kadang-kadang itu bertentangan dengan pikiran kita.
Sering pikiran kita itu mengatakan, waduh, ini orang-orang mengatakan tahun ini sepi, dolarnya tinggi. Betul nggak saudara? Dolarnya dalam masa-masa beberapa saya bisnis ya, yang masa-masa yang lalu itu dolar tidak seperti ini. Kemarin sampai tembus 16.500 saudara. Mungkin orang yang enggak berbisnis dolar, istilahnya EGP, emang gua pikirin. Tapi kalau kita ini yang berbisnis itu pasti deg-degan ya hatinya, betul nggak? Tapi Tuhan itu ajaib, Tuhan dahsyat. Pada saat dolar mau naik, kita mendatangkan barang itu luar biasa. Waktu barang saya sudah sampai, baru dolarnya itu tinggi. Jadi Tuhan itu apa ya, memberikan hikmat. Apa-apa untuk tahun-tahun ini kita ini harus komunikasi dengan Tuhan. Mungkin saudara yang nggak biasa, ayo mulai belajar. Tuhan, apa yang harus kukerjakan di masa ini? Tuhan, apa yang harus kulakukan kalau aku menghadapi apapun, menghadapi jalan buntu atau apa, kita harus tanya Tuhan. Saya juga gitu saudara, eee, saya juga ngalami, apa ya, jemaat saya yang sudah saya doakan mungkin sudah 5 tahun ya dia ikut saya, mungkin lebih sekitar 7 tahun dia ikut saya. Tapi anehnya suatu ketika itu, tanah saya yang di luar pulau itu dipagari sama dia. Terus telepon saya bilang gini, "Bu Jun, nggak salah ini ya, tanah saya kok dipagarin, thank you ya sudah dipagarin." Lah saya ini orangnya kan serius, saya langsung bilang gini, "Pak, Bapak ini anu ya, barusan dapat lotre," saya goda gitu. "Kok ngomong begitu? Bapak kan tahu kalau saya ini orangnya lurus, serius, nggak mungkin saya ngambil tanah Bapak dan mager di tanah Bapak." Saya masih belum tahu waktu itu kalau ternyata anak buah saya ini setelah keluar dari saya itu jadi seorang mafia, jadi tanah saya itu dipageri. Saya cuma ketawa aja, kalau, Bapak mungkin yang salah salah lihat, saya cuma gitu, Terus akhirnya tiba-tiba saya dapat berita, besok seminggu kemudian saya dapat berita kalau tanah saya itu nggak bisa diproses sertifikatnya, karena tanah saya diambil oleh mafia. Lah, mafia ini pakai tangan orang lain, tapi saya cuma berdoa, "Tuhan, masa tanahku ini mestinya saya membeli tanah itu memang kepingin saya mau buat tempat ibadah di sana." Jadi, Tuhan itu ya ajaib, saya beli tanah itu ternyata di depannya itu, di belakangnya itu hotel bintang 7 Saudara. Itu kawasan Premier, jadi di Labuan Bajo itu kan, ada kawasan Premier, di belakangnya itu hotel bintang 7 punya Raja Salman. Jadi saya nggak nyangka si tanahnya nggak besar, tapi Tuhan itu saya kepengen memang gitu loh, tapi Tuhan itu luar biasa. Akhirnya tanah itu sempat sengketa, tapi saya bilang, "Tuhan, aku percaya bahwa tanah apa yang jadi milikku aku ambil." Jadi saya melakukan tindakan profetik Saudara, memang kayak orang nggak ngerti, seperti orang apa ya, "Saya ambil Tuhan, aku percaya, aku ambil tanahku, aku ambil tanahku." Ternyata 2 minggu kemarin Saudara, saya kaget juga bisa masuk televisi, seorang pejabat, ada seorang mafia tanah menguasai beberapa tanah di daerah ini, tapi sekarang mereka menghadapi tuntutan. Jadi ada seorang yang menuntut mereka dan sampai disiarkan ke Bapak Presiden. Jadi supaya Pak Presiden itu ikut dalam acara ini. Aduh, saya sampai mikir gini, "Oh, Tuhan itu luar biasa ya." Eee, saya cuma diam dan berdoa, Tuhan yang berperang untuk saya. Tuhan ajaib ya Saudara. Saudara pernah kan ngalami kayak segala ada masalah ternyata Tuhan itu yang turun tangan. Aduh, sampai segitunya ya Tuhan itu sayang sama saya. Saya sampai mikir gitu. Jadi percayalah Saudara, untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang, kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu takut karena Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Apapun yang saudara alami, percaya dengan iman, doakan, serahkan kepada Tuhan. Kita angkat itu ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya. Engkau yang beracara Tuhan. Mungkin saya ngalami hal itu, saya waktu itu sampai mikir apa ya, sempat namanya manusia ya Saudara ya, agak gregetan. Mau tak telepon anak buah saya itu, uang saya masih ada di dia. Jadi, ada bisnis yang lainnya juga gitu loh. Saya terlalu percaya. Makanya kita anak-anak Tuhan itu, kita itu harus cerdik, makanya kita harus cerdik ya.
kita harus cerdik dan kita berhikmat. Itu kadang-kadang kita ini cuma percaya atau kasihan, kita ini nggak boleh cuma asal percaya saja sama orang itu, kita nggak boleh, tapi kita harus tanya, "Tuhan, Tuhan gimana?" Waktu itu saya sudah tanya, tapi namanya anak saya terlalu, apa ya, terlalu nafsu untuk berbisnis yang lain, akhirnya saya menyetujui. Saya pikir dia juga, ikut doa di tempat saya. Jadi kita harus berhati-hati, Saudara. Memang, apa ya, manusia akhir zaman ini, eee, banyak yang mulai jalannya itu tidak benar, tapi di luar Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita punya hati yang ajaib ya Saudara, karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Jadi, eee, kutuk dan hukuman itu bisa sampai turun-temurun, Saudara. Contoh, mungkin ada saudara yang, bapaknya alergi, anaknya bisa alergi. Saya ini sudah mengalami semua ya, dalam keluarga saya, suami saya itu alergi. Sampai alerginya itu alergi yang cukup mengerikan sih. Setelah saya pikir puji Tuhan, jadi pernah kena alergi sampai satu tubuh dari kepala sampai kakinya ini bengkak semua. Masih ingat saya waktu pertama kali baru menikah, saya bilang sama dia, "Kamu harus cari Tuhan sungguh-sungguh, jangan cuma asal-asal." Supaya kamu dilepaskan dari semua itu. Dari kutuk itu sampai dari mungkin dari orang tuanya dari apa saya enggak tahu, pokoknya kalau alergi itu dari kepala sampai ke bawah itu bengkak semua seperti mumi, Saudara. Dan dia tidak bisa berjalan, dan dia tidak bisa melihat. Matanya itu, waktu itu saya masih ingat saya bawa ke dokter, jadi dia itu matanya itu jadi kayak ikut alergi, jadi matanya itu enggak bisa lihat. Kacamata pun, nggak bisa, jadi alergi sampai segitu parah. Akhirnya waktu itu ya saya ajak, beberapa kali doa kelepasan, ya toh. Beberapa jemaat juga ngalami yang alergi macam-macam, ada yang alergi itu sampai, apa ya, kayak biduren gitu, ada yang sampai luka-luka bernanah loh alergi itu. Jadi dia sampai ke dokter beberapa kali, masih ingat zaman dulu mungkin dokter konten ya, sampai saya ngomong gini, "Aduh bosen aku, ngapain kamu dites-tes-tes gitu?" Terus saya ngomong gitu, "Lebih baik kamu cepetan bertobat karena doa kelepasan kamu pasti sembuh." Jadi kadang-kadang orang itu kan marah ya Saudara ya kalau "Kelepasan kelepasan." Saya dibilangin, "Apa yang dilepas no?" Kalau orang gitu ya. Ya maksudnya semua kutuk-kutukmu dilepaskan supaya kamu ndak ngalami sakit yang parah ini. Kalau kamu sakit gini masa enak. Ternyata Saudara, dia doa kelepasan itu kan ndak kurang serius ya, mungkin dia masih lewat, akhirnya saya kurang belum dibukakan Tuhan tentang kutuk keturunan ini. Ternyata anak saya yang paling kecil itu juga alergi, tapi puji Tuhan Saudara, alerginya cuma kalau dia itu makan yang ndak fresh, mungkin ayam horen, itu dia ndak bisa, langsung kayak gatal, tapi ndak selalu, kadang-kadang aja. Itu Tuhan luar biasa, saya juga ngajari, apa yang saya khotbahkan ini saya terapkan dalam keluarga saya. Jadi, apa yang dialami suami saya atau, keluarga saya, orang tua saya, ada kutuk kegagalan dari keluarga suami saya ngasih tahu anak saya. Jadi, ayo kamu harus kelepasan, kamu harus melepaskan semua kutuk-kutuk itu dari pengakuan kamu sendiri. Karena kalau kita tidak ada pengakuan dari mulut, iblis itu tahu, Saudara. Kadang-kadang kita melakukan, "Oke oke, ikut-ikut," tapi hati kita enggak, iblis ya tahu loh. Jadi itu iblis itu juga bisa mengetahui karena dia dulu juga, anunya Tuhan ya, jadi anaknya Tuhan juga tapi turun. Jadi makanya kita ini enggak boleh hatinya mulutnya ngomong iya, hatinya beda, itu enggak boleh. Itu bahaya juga, karena dia mengetahui, dia pandai sekali. Jadi kotok itu bisa turun sampai ke beribu-ribu keturunan. Jadi kalau kita punya anak-anak, kita ajarin mereka, kita perkatakan mereka setiap pagi kita ajarinnya mungkin kita melepaskannya setiap pagi, tapi kita melakukannya pada saat malam hari kita mengajari mereka. Jadi mulai apa ya, mulai melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita akan hadapi, itu kutuk itu tidak bisa turun. Kita baca Yeremia 36 ayat 31. Aku akan menghukum dia dan keturunannya.
Karena kesalahan mereka, aku akan mendatangkan atas mereka yang mereka tidak mau mendengarnya. Nah, itu saudara. Jadi kutuk dan hukuman itu bisa sampai turun-temurun. Makanya kita harus melepaskan, kita harus membatalkan. Mungkin bisa kita melalui hamba Tuhan, tapi harus didata dulu mungkin ya, dicari apa kelemahannya. Contohnya apa ya, pemetaan pemetaan. Contohnya kayak kota Surabaya ini pemetaannya ini kan pecah belah ya. Jadi banyak, apa ya, tidak bisa bersatu, pecah belah. Jadi lihat aja coba gereja-gereja itu, kan susah kalau bersatu ya. Karena di Surabaya itu ada kutuk pecah belah, jadi kutuk tidak bisa bersatu. Dalam hal bisnis juga, kebetulan saya bisnis itu aksesoris pipa ya. Toko sesama toko, itu mereka itu saling, apa namanya, nggak bisa bersatu. Padahal kalau dapat proyek bersatu, kamu dapat ini, saya dapat ini, itu sangat bagus. Tapi tidak, cuma cuma perusahaan saya aja yang bisa bersatu. Mereka-mereka malah beli sama saya. Mereka malah malah beli, "Oke, aku beli sama kamu, kasih harga yang bagus ya." Lah mereka bisa untung, saya juga untung. Karena saya yang import. Jadi, apa ya, ada kutuk kayak perpecahan, maksudnya perpecahan. Jadi antara sesama supplier itu mereka nggak bisa, "Ayo kita kerjasama supaya kita bisa dapat untung yang sama." Itu enggak. Jadi manusia itu pada umumnya egois, Saudara ya. Mau menang sendiri, mau untung sendiri. Tapi kalau kita dalam Tuhan, kalau kita berbagi, kita malah diberkati. Karena saya sendiri juga, apa namanya, sering melakukan, ke jalanan. Saya bagi nasi, apa ya, saya ke pengobatan gratis, gitu. Saya sering mengadakan gitu. Jadi, apa ya, makanya puji Tuhan papa saya dulu juga menabur kesehatan, akhirnya saya juga puji Tuhan ya sehat, sekeluarga saya semua puji Tuhan dilindungi Tuhan sehat. Karena apa? Apa mungkin keadaan resesi ekonomi orang bilang, oh tidak, kita tidak boleh berkata resesi, tapi perkataan kita resepsi. Tuhan yang akan memberkati dengan dahsyat. Apa yang kita lakukan, kita yang akan berhasil. Karena apa? Tuhan Tuhan kita itu Tuhan yang sangat luar biasa, Saudara. Saya sering, apa yang nggak saya pikirkan, Tuhan itu sediakan. Kadang saya berpikir gini, Tuhan, thank you Tuhan untuk semuanya. Kita harus sering perkataan, thank you Tuhan. Thank you, aku ini sehat. Thank you, ini aku diberkati. Thank you, ini. Perkatakan dulu, Saudara. Karena apa? Yang kita perkatakan itu nanti yang jadi. Karena Tuhan kita itu sangat luar biasa. Dalam hal pekerjaan saya aja, waktu itu anak saya enggak mau bekerja pekerjaan saya. Pekerjaan saya dikerjakan oleh suami saya mundur setengah karena saya ingin melayani Tuhan, karena saya sudah lama harus melayani Tuhan. Eee, di situ akhirnya ada pertentangan ya, "Mami kok enak-enak ya nggak mau kerja?" Gitu. Terus saya bicara sama anak saya, "Nak, Tuhan itu suruh Mami itu mau melayani Tuhan. Kalau Mami pekerjaan kan kamu sudah kuajari. Sana saya nggak mau pekerjaan ini Mami gini gini gini, nggak mau." Akhirnya saya bilang apa, "Kamu percaya dengan iman, kamu ganti pekerjaannya Mami ini, Mami akan bukakan pintu berkat untukmu." Aduh saudara, saya nggak nyangka sungguhan. Tuhan itu super dahsyat pokoknya saya sampai kayak tercengang gitu, Tuhan kok bisa ya, anak saya itu tiba-tiba yang masih umur 21 Saudara, waktu umur 19 dia itu dinubuatin, Bu Esti ya pernah doain, dinubuatin bahwa anak saya ini akan menciptakan sesuatu. Waktu itu saya kaget, menciptakan apa ya? Tak pikir ya menciptakan sesuatu tuh nanti kalau sudah umur 28, 29, 30, pikiran saya itu begitu. Kan nggak mungkin orang umur 19 itu menciptakan sesuatu. Ternyata anak saya itu bisa menciptakan, waktu itu belum musimnya pohon hidroponik. Jadi anak saya itu bisa menghasilkan buah hidroponik itu, yang cuma pakai air itu bisa buahnya itu ada yang bibitnya dari Jepang ya sama Korea. Jadi bukan melon biasa, jadi melon eksotik namanya, warnanya itu antik-antik gitu. Akhirnya satu buah itu ada yang 2 kilo,
ada yang kalau satu pohon itu 1,5 kilo, 1 kilo itu. Tapi buahnya itu manis sekali Saudara, lain dengan melonnya itu. Itu melon eksotik itu yang mahal, per kilo itu sekitar 50.000, 60.000, di supermarket ada, hoki sama papaya itu. Waktu itu saya mikir, "Loh Tuhan kok bisa ya anak saya menciptakan?" Terus akhirnya lama-lama dia dalam satu proyek aja dia sudah bisa beli beli mobil gitu. Saya pikir gini loh, luar biasa ya gitu. Terus tapi namanya kita orang tua, kita kepengen anaknya meningkat lagi. Akhirnya saya ngomong sama anak saya, mau buka di Jakarta dapat order apa pisang 7 ton dari PON di Pulau Lombok di PON. Saya bilang, "Kalau kamu urusan buah itu susah, nanti busuk kamu ndak laku. Kalau kita kirim ke papaya aja ada titiknya satu jerawat itu aja ditolak," saya ngomong. Sudah ndak usah kerja ini," saya ngomong. "Ayo mami doain, mami bukain pintu berkat untukmu, kerjain punya mami." Loh Saudara, saya ndak nyangka, langsung bum 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 gitu. Langsung dapat proyek 1 M, 2 M gitu. Jadi omsetnya itu banyak gitu. Jadi saya sampai, kaget luar biasa. Jadi minta Saudara, sembah Tuhan, cari Tuhan, waktunya kita kita cari Tuhan dengan semangat, kita menyembah, sampai open heaven Saudara. Dengan open heaven, maka malaikat Tuhan akan turun membawakan berkat ke rumah saudara. Percayalah, tahun ini tahun ajaib. Orang mengatakan mungkin, "Oh, dalam hidupku ini kok susah ya tahun ini." Banyak saudara orang yang ngalami. Seperti teman saya itu ada yang usaha kain ya kalau nggak salah. Katanya biasanya satu hari itu omsetnya bisa 100 juta. Tapi sekarang itu cuma tinggal 2,5 juta sampai 10 juta saudara. Bayangkan. Ya toh? Ya memang waktunya, kita harus, apa ya, jangan terima enaknya saja. Waktu kita diproses Tuhan, kita harus ngomong haleluya, puji Tuhan saya diproses. Memang proses tidak enak Saudara, saya ngalami proses itu mulai dari muda sampai umur segini, proses itu saya sampai mikir gini, prosesnya kok lama ya Tuhan. Tapi ada saatnya, kalau kita mau next level kita harus diproses Tuhan. Karena proses itu membuat kita next level, membuat kita roh kita bangkit. Membuat kita menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Seperti saya dulu, waktu waktu masih muda, saya menjadi pimpinan perusahaan, saya mimpin 3 perusahaan. Saya ya agak agak apa ya, enak merentah-merentah. Jadi apa ya, "Ayo bikin proposal ini, saya bikin ini, bikin itu," saya tinggal cuma bicara aja. Tapi kalau kita di dalam Tuhan semakin serius, kita ini semakin nunduk. Jadi saya semakin jadi pelayannya Tuhan. Saya malah kemarin acara sudah 2 kali ini yang saya ajar acara Golden Net. Saya malah melayani orang yang miskin-miskin. Jadi bagaimana ya, dulunya saya memerintah, sekarang saya kayak di bawah gitu loh. Jadi Tuhan itu memang kita memang harus punya hati ya seperti hati Bapa, kita harus melayani. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat. Kalau kita melayani raja, Saudara, jangan pakai dipikir aku harus dibawa apa enggak. Tapi karena Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Karena apa yang enggak pernah kita pikirkan tuh Tuhan pasti sediakan. Percaya Saudara, tahun ini perkatakan bahwa aku mampu, aku bisa, aku sanggup. Tuhan pasti memberikan apa yang menjadi keinginan ya toh. Jadi tapi kita enggak boleh keinginan kedagingan ya toh. Banyak sekarang orang yang ngalami dalam hidupnya itu keluarganya, dalam keluarga, ada yang ngalami apa, suaminya berzina mungkin, gitu. Itu kutuk Saudara, itu harus dilepaskan. Jangan sampai turun ke anak kita, gitu. Karena apa? Karena kutuk itu turunnya itu langsung, ada kok di Alkitab, saya lupa ya di ayatnya kalau nggak salah Mika, ayah-ayah yang sakit gigi, anaknya yang ngilu, itu ada di Alkitab. Coba, di Mika rasanya, lupa saya, di situ. Jadi kutuk itu pasti bisa turun, jadi kutuk kegagalan, kutuk perzinahan. Saya sendiri kan tadi awal mengatakan, mungkin mungkin ya, saya kan nggak tahu, papa saya dulu singsek. Mungkin waktu dia memeriksa seorang wanita, maaf ya, mungkin ada pikirannya yang agak kotor atau apa. Akhirnya kan kenanya ke saya, waktu saya masih muda. Jadi waktu masih umur 20.
22 mungkin, saya masih ingat kok di rumah sakit Siloam itu. Saya kerjanya terlalu keras, Bilang Mami nggak tahu gimana sih, Mas. saya pimpinan cabang waktu itu, saya megang 3 cabang, kantor saya di Panglima Sudirman, eee, terus saya nyabangi di Bali, juga di Semarang, jadi 3 perusahaan. Waktu itu mungkin saya kecapean, terlalu capek, akhirnya saya pingsan dibawa ke rumah sakit Siloam. Siloam itu yang di Cerai Gubeng itu, saya di situ. Ya itu saya hampir dilecehkan sama dokternya, ya toh. Mungkin ya itu, karena dari orang tua saya mungkin dulu waktu memeriksa orang, terus pikirannya negatif, kan bisa ya, orang laki kita ya nggak menyalahkan, karena orang laki itu 90% tuh banyak pikirannya disek ya. Kita sudah nggak bisa memungkiri. Contohnya ya banyak yang sudah kejadian dalam keluarga-keluarga. Saya juga banyak melayani keluarga-keluarga. Makanya mungkin di sini ada bapak-bapak perkatakan, ya, kuduskan mataku, matikan kedaginganku. Kita ini belajar, saudara. Saya sendiri belajar untuk mematikan kedagingan saya. Kadang-kadang kan orang, oh, saya sekarang sudah enak. Saya bisa aja kalau mau jalan-jalan aja nggak mau melayani, saya bisa, tapi saya nggak suka. Jadi kalau mau jalan-jalan kadang-kadang bisa kayak, aduh nggak suka, kayak ya apa ya, kayak sudah kepengen, wah enak, kita itu di hadirat Tuhan. Jadi di hadirat Tuhan itu membuat kita itu nyaman tuh saudara ya. Makanya kalau saya mendengarkan orang-orang kan banyak saya ngelayani. Saya sering ngomong gini, makanya punya mata itu dikuduskan. Keinginan kedagingan itu dimatikan, supaya kita enggak terlalu duniawi, karena hidup di dunia cuma sementara. Betul enggak, saudara? Kita boleh mungkin menikmati kehidupan dunia ini, tapi kita kan enggak boleh terus terlalu terlalu apa namanya, duniawi, keinginan apa duniawi, tidak. Jadi saya pun sering punya banyak teman-teman yang ngajakin saya, "Ayo kita makan ke sini, sini." Saya enggak akan mau, ya. Mungkin orangnya saya bukan apa, tapi sudah tidak ada keinginan karena sejak dari muda, saya sudah tidak menonton bioskop, mungkin saya pacaran sama suami saya, nonton bioskop, saya tidak mau nonton bioskop. Jadi saya tidak bisa masuk gedung bioskop, maaf ya. Saya seperti mau ada sesuatu yang meledak di hati saya kalau saya mau masuk ke gedung bioskop. Jadi apa ya, jadi kayak ada remnya gitu loh. Jadi kita ini harus berdoa gitu, "Tuhan aku percaya, setiap jalanku Tuhan yang menentukan, setiap hidupku Tuhan yang menentukan." Saya juga berdoa anak-anak saya juga. Ya puji Tuhan sekarang 2 anak saya sudah bekerja, sudah membantu melakukan pekerjaan saya. Tinggal anak yang kecil masih kuliah, tapi saya sudah ajarin mereka untuk berbisnis, kuliah dan berbisnis. Kita harus juga ada jemaat saya yang saya ajari juga berbisnis. Jadi kita ini sebagai apa ya, anak-anak Tuhan kita harus punya hikmat, kita harus punya kepandaian hikmat dari Tuhan. Bukan merasa pandai, tapi kita harus tanya Tuhan apapun. Karena itu yang akan menentukan hidup kita. Tuhan kita sedahsyat, saudara. Perkatakan setiap hari, aku diberkati, aku sehat, apa yang kulakukan berhasil, apa yang kusentuh jadi. Jadi perkatakan, karena apa yang jadi perkataan kita itu merupakan doa kita. Amin, saudara. Saudara diberkati. Amin. Terima kasih ya Bu Amin. Esti untuk waktunya. Saya Amin. diberi waktu untuk bicara di tempat ini. Terima kasih Bu Esti. Ayo Silakan kita, Pak Dondo. Makasih Si Jun, Tuhan ya, berkati. terima kasih Bu, Tuhan berkati. Jun, Tuhan berkati. Tuhan berkati.